مولاي صل وسلم دائما أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumidin. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, saudara sekalian, Allah telah menyampaikan nomor ketika pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dapat meraih rahmatnya, meraih ampunannya, meraih Lailatul Qadar, sehingga kita bisa meraih takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini akan saya bacakan hadis arba'in yang keempat ya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani atau nutfah selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah, alaqah ya, selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging, mudghah, selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh. Anak-anak sekalian dan saudara sekalian, bahwa penciptaan manusia di dalam rahim ibunya ya, ternyata 14 abad yang lalu sudah disampaikan secara detail oleh Rasulullah SAW ya. Pada waktu itu ya, pada zaman Rasulullah itu belum ada alat-alat kedokteran yang canggih, ilmu kedokteran yang modern ya, tetapi oleh Allah melalui Rasulullah disampaikan ya. Sehingga pada abad ini ya, diakui bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar, yang sesuai dengan zamannya, yang sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Demikian dikuatkan di surat Al-Mu'minun ya, segumpal daging tadi ya, selama 4 bulan ditiupkan ruh ya, selama 1 bulan berbentuk nutfah, kemudian berbentuk alaqah, segumpal darah, kemudian segumpal daging, mudghah, kemudian diciptakan tulang belulang, kemudian dibungkus daging lagi ya, kemudian terjadilah sempurnaan penciptaan manusia itu. Kemudian ditiupkanlah ruh oleh malaikat. Namun sebelum itu ya, di alam ruh jauh sebelumnya ya, sebelum ciptaan alam semesta ini, alam ruh itu dikumpulkan di alam ruh, kemudian Allah memberikan kesaksian kepada seluruh ruh manusia. Allah berfirman, alastu birabbikum gitu ya, kepada alam ruh. Kemudian alam ruh tadi menjawab, qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian alam ruh menjawab, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku gitu. Sehingga nanti pada hari kiamat, pada waktu sidang di hari kiamat, tidak ada manusia yang menyangka akan keberadaan Allah, bahwa manusia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian setelah ditiupkan ruh tadi, kemudian ditentukanlah 4 perkara. Yang pertama adalah manusia ditentukan 1 rezekinya ya, kedua ajalnya ya, ketiga amalnya ya, keempat kecelakaan atau kebahagiaannya ya. Dalam hadis ini ada yang berpandangan bahwa kalau begitu manusia itu seperti boneka, seperti robot dong, sudah diatur, sudah di-setel, sudah ditentukan takdir-takdirnya, sehingga manusia tinggal menjalinkan saja. Ada yang berpendapat seperti itu, atau ada yang berpendapat sebaliknya, nggak percaya sama takdir, nggak diatur oleh Allah, manusia sendiri yang mengatur dengan kekuatan pikirannya, hatinya, nafsunya, penglihatan, pendengaran, semuanya itu adalah manusia yang atur, Allah nggak ikut campur. Ada yang dapat begitu ya. Tetapi Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ya, tentu kamu sudah hafal ayat 9 ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jadi ada 2 takdir ya, takdir baik dan takdir buruk, ketakwaan dan kefasikan. Kemudian dilanjutkan dari ayat 10, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya.
wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi manusia punya pilihan mau mensucikannya ya, atau mau mengotorinya. Manusia yang berusaha ya. Kemudian di surat Al-Mulk ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup sebagai supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi manusia memang diuji mana yang lebih baik. Berarti manusia yang berusaha dong, manusia yang memilih dong, manusia yang menentukan dong, gitu ya. Karena apa? Karena takdir terbaik, amal-amal baik ya, takdir terbaik itu adalah karunia Allah, gitu ya. Kemudian yang buruk-buruk ya, bencana apapun, kemunafikan, kekafiran seorang itu adalah usaha manusia sendiri loh. Di surat An-Nisa ya, kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan yang menimpamu itu adalah kesalahan dari dirimu sendiri. Jadi yang baik-baik itu karunia Allah, yang buruk-buruk itu memang pilihan-pilihan manusia, gitu ya. Kita setiap hari berdoa kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan-jalan yang lurus, sehingga kita ditunjuki oleh Allah takdir-takdir yang baik, jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang baik ya. Kemudian barang siapa ya yang bersungguh-sungguh mencari jalan Allah, maka Allah akan berikan jalan-jalan kebaikan-kebaikan itu, ya kan. Kemudian barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan-jalan yang tidak terduga. Nah, jadi memang takdir baik dari Allah Subhanahu wa taala itu memang harus kita usahakan dan kita minta kepada Allah kita supaya tetap istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan, amal-amal baiknya. Tetapi yang buruk-buruk itu memang dari manusia sendiri, dari nafsunya sendiri ya. Kemudian dilanjutkan ya di hadis tersebut bahwa ada orang yang mengamalkan amal-amalan surga ya, kemudian di akhir akhirnya dia mengamalkan amal-amalan neraka sehingga dia masuk neraka. Ada juga ya orang yang mengamalkan ahli neraka ya, sehingga seolah-olah neraka itu dekat, tetapi di akhir hayatnya dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, kemudian dia masuk surga ya. Nah sekalian, bahwa kesimpulannya bahwa kita harus meyakini bahwa agama Islam itu benar ya. Agama Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, yaitu tertutup dengan ilmu tadi ya, ilmu tentang penciptaan manusia di alam rahim ibu. Kemudian kita juga wajib mengimani takdir Allah, qada dan qadar ya. Bahkan ya, sehelai daun yang jatuh dari pohon di tengah hutan pada malam hari gelap jatuh tas, itu pun sudah tertulis di takdir Allah di Lauhul Mahfuz. Kita juga tertulis semua, tetapi kita diberikan pilihan-pilihan, diberikan banyak pilihan ya, tadi baik tadi buruk, banyak pilihan. Kemudian kalau kita memohon kepada Allah, Allah akan tunjuki jalan-jalan kebaikan itu. Allah akan tunjukkan takdir-takdir yang baik gitu. Tapi kalau kita sombong ya, kita lupa kepada Allah, kita lalai kepada Allah, maka kita akan tergiring oleh syaitan untuk mengikuti takdir dari Allah tadi, tapi tadi yang buruk. Maka dari itu, anda sekalian, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa mengamalkan amal kebaikan sehingga kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna